Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas kekurangan Isuzu Panther, terutama Panther kapsul. Jadi ternyata Panther kapsul yang selama ini kita pakai itu punya kelemahan ya, yaitu terutama pada sistem pendinginannya. Karena setelah kita itu menangani kerusakan Panther, baik itu Panther kotak ataupun Panther kapsul, itu ini kita sering sekali akhir-akhir ini menangani masalah Panther overheat, kepanasan. Akhirnya dinding silindernya atau linernya itu baret, bahkan sampai bloknya itu mengalami pergeseran atau istilahnya berubah bentuk ya. Jadi yang semulanya itu silinder itu menjadi ada agak oval, agak ada tonjolan dan sebagainya. Itu dikarenakan karena mesinnya kepanasan akibat kehabisan air. Nah, penyebab kehabisan air itu karena apa? Dikarenakan kebocoran. Jadi kebocoran sistem pendinginan yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Karena apa? Karena ternyata setelah kita itu menangani sekian banyak Panther, kita akhir-akhir ini memahami Panther itu kelemahannya ada di sistem pendinginan, yaitu apa? Terlalu banyaknya selang pendingin pada Panther tersebut. Yang antaranya adalah selang radiator atas ada 2 biji, terus selang oil cooler itu ada 3 biji belum pipanya, terus selang turbo 2 biji. Nah, jadi banyak sekali ya, bahkan ada 8 ya, ditambah selang bypass. Dan kesemuanya selang tersebut adalah perlengkapan dari sistem pendinginan yang perlu dirawat juga. Dan kebanyakan orang itu tidak tahu merawat selang. Jadi selang yang dipencet agak keras, agak retak-retak itu tidak paham. Akhirnya selang tersebut pas dipakai ada kebocoran sedikit, kadang malah pecah sehingga airnya habis. Dan fatalnya lagi, Panther kapsul itu indikatornya itu tidak terlalu akurat. Jadi pergerakan jarum temperaturnya terhadap perubahan temperatur mesin itu tidak terlalu akurat. Jadi pada Panther kapsul itu defaultnya kan di tengah ya. Tetapi setelah kita amati Panther kapsul itu, walaupun kita lepas termostatnya, temperaturnya pun juga di tengah. Jadi pada suhu belum temperatur kerja, semisal suhunya itu 65-70, itu kan belum temperatur kerja. Itu indikatornya sudah berada di tengah. Nah, pada saat mencapai 80 derajat, ia juga di tengah, tidak bergerak naik lagi. Terus pada suhu 85 dia juga di tengah, tidak naik lagi. Bahkan 90 dia naiknya cuma sedikit sekali, jadi tidak berada di tengah. Dan berdasarkan cerita dari pemiliknya yang sudah rusak-rusak itu, kebanyakan yang rusak itu, loh ini indikatornya juga di tengah loh mas, tidak menanjak sampai ke H, kok tiba-tiba mesinnya mati sendiri. Nah, berarti indikator temperatur pada Panther kapsul itu tidak akurat. Jadi saya menghimbau pada teman-teman semuanya supaya memasang indikator tambahan untuk Panther kapsul, nanti diletakkan di dashboard dengan sensor tersendiri, yang itu adalah termometer digital yang angkanya itu perambatannya linier. Jadi dengan angka 40 derajat, 45 derajat, 80, 90 itu terpantau secara real time. Jadi kita tidak terlalu berpatokan pada indikator temperatur bawaannya. Karena ya seperti itu, ini berdasarkan pengalaman. Jadi yang selama ini rusak di bengkel saya akibat kehabisan air, mesin ngobos itu seperti itu. Pada saat mesin macet, liner baret, itu temperaturnya tidak menanjak. Yo, coba yang sudah kejadian seperti itu, silakan tulis di kolom komentar. Ini saya sekedar berbagi saja, berdasarkan cerita pemilik, juga berdasarkan analisa yang selama ini ada di bengkel saya. Jadi ini termasuk Panther ini yang dari Malang, ini baru saja kita turunkan. Ini setelah kita buka, linernya sudah gantian, tapi sudah rusak lagi. Nah, ternyata setelah kita amati, ini linernya sudah
pernah diganti, dan ketika kita raba blok silindernya, silinder 2 dan silinder 3 itu ada benjolan. Nah itu, jadi kerusakannya itu yang paling sering ada di silinder 2 dan silinder nomor 3, karena berada di tengah-tengah itu adalah posisi yang paling panas sendiri, dan itu pasti penyebabnya juga karena kehabisan air. Kalau tidak kehabisan air, hanya panas biasa, semisal masih ada airnya, air mendidih, itu tidak menyebabkan kerusakan. Tapi yang bisa rusak itu adalah kepanasan, akhirnya airnya habis, itu yang bisa menyebabkan pergeseran atau perubahan blok. Tapi kalau hanya sekedar kepanasan tanpa kehabisan air, itu insya Allah bloknya masih aman walaupun linernya sudah rusak. Jadi seperti itu. Jadi panas yang temperatur yang terlalu tinggi karena nggak ada airnya, itu mengakibatkan bloknya itu jadi cacat. Jadi untuk memperbaikinya kita harus bawa ke bengkel bubut untuk dipoles, disilinderkan kembali. Ini contohnya mesin dari Malang yang baru saja kita bongkar, ternyata bloknya sudah cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita memperbaiki mobil Panther Touring dari Malang, dari kawasan daerah mana ya ini? Karangploso. Ini mobil ini kendalanya ngobos. Ini mesinnya sudah kita bongkar ke semuanya, linernya sudah kita bongkar. Ternyata kondisinya seperti ini. Seperti inilah teman-teman kondisi linernya mobil ini. Ternyata linernya ini sudah pernah diganti. Jadi seperti ini ya, sudah pernah diganti seperti ini, lihat. Ini belang-belang seperti ini ya, makanya ini ngobos, kurang awet. Padahal ketika ini dipasang ring seker itu tidak begitu longgar celahnya, tapi ini ngobos. Nah seperti ini. Ini juga bukan liner original, tapi ini Izumi, entah ini Izumi yang kualitasnya gimana, tapi yang jelas ternyata jauh lebih baik yang Isuzu Japan. Jauh lebih baik Isuzu Japannya daripada ini maksudnya. Jadi ini kualitasnya kurang baik. Nah, terus ternyata setelah kita teliti lagi, ini penyebabnya cepat rusak itu selain linernya kurang bagus, ini belang-belang ini seperti ini. Ternyata ini diakibatkan oleh bloknya yang kurang bagus. Jadi ada yang belang-belang agak parah seperti ini. Ini bloknya kepaksa kita bongkar total, mau kita bawa ke bengkel bubut ya. Karena ini ada kemungkinan bloknya sudah tidak silindris. Ini kalau kita raba, ini gelombang. Nah, kenapa bisa gelombang? Mesin ini pernah overheat yang jelas. Jadi ya kehabisan air lah kira-kira. Makanya mobil ini sudah pernah diganti. Padahal mobil itu kalau tidak pernah kesiksa kehabisan air itu biasanya sangat awet. Contohnya mesin ini ya, mesin 23 ini. Ini kalau linernya itu original dan bloknya sehat, tidak pernah kehabisan air, linernya itu ausnya bagus seperti ini. Jadi tidak belang-belang ya. Tidak belang-belang. Jadi itulah bedanya. Ini tidak belang-belang. Jadi yang ini bisa kita balik ya, yang 2.3. Tapi yang 2.5 ini tidak bisa dibalik, harus diganti baru atau copotan nggak apa-apa. Tapi bloknya harus dikontrol dulu ke bengkel bubut untuk disilindriskan. Ini pasti tidak silindris ya. Nah penyebabnya dulu pasti kena macet overheat, makanya ini agak menggelombang. Nah ini sering terjadi pada Isuzu Panther karena Isuzu Panther itu banyak sekali selang pendingin yang lupa tidak terkontrol, tua, pecah, akhirnya kehabisan air. Itu adalah salah satu kelemahannya. Untuk sekernya mobil ini masih bagus ya, masih bisa dipakai lagi. Cuma ya itu sayangnya dulu itu waktu turun mesin yang terdahulu itu waktu kehabisan air. Ini pasti kehabisan air, soalnya bloknya kelihatan banget kalau menggelombang. Hanya dipasang liner saja, akibatnya ya selain terjadi hal yang seperti ini, belang-belang seperti ini, dan linernya juga bukan yang bagus, akhirnya cepat rusak lagi.
dan ngobos lagi. Makanya untuk blok ini harus dipoles dulu. Penyebabnya pasti kehabisan air. Untuk penter itu kelemahannya emang di situ. Selang pendinginnya itu hanya ada 8 biji. Jadi kalau tidak dicermati itu resiko kehabisan airnya banyak banget. Seperti inilah contohnya. Ini pendingin uli, ada selangnya sendiri. Ini juga selang pendingin uli. Terus ini selang turbo, selang pendingin turbo. Pokoknya banyak sekali, 8 biji. Pernah saya hitung itu 8 biji. Beda dengan merek yang lain ya. Merek yang lain itu selangnya kalau Kijang cuma 2, selang radiator atas bawah. L300 cuma 3. Nah, Panther 8 biji sendiri. Itulah yang menjadikan kelemahannya. Tapi sebenarnya kalau kita paham kelemahannya, hal tersebut tidak akan pernah terjadi ya. Jadi selangnya diperbarui, pipanya diperbarui, insya Allah aman ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini emang sangat rawan. Dan kelemahannya lagi ya, ada lagi ya. Untuk Panther itu ada lagi kelemahannya, yang kapsul terutama. Kelemahannya lagi untuk Panther yang tipe kapsul ya, indikator temperatur pada Panther kapsul itu menurut saya kurang akurat ya. Jadi ketika temperatur normal itu kan berada kan di tengah ya, di tengah. Tapi ketika mesin juga naik di antara suhu 100 derajat itu juga tetap di tengah. Jadi menurut saya naiknya temperatur itu tidak linear. Jadi antara temperatur rendah misal pada saat temperatur itu berada di 40 derajat itu berada di bawah. Tapi ketika mesin itu temperaturnya naik ke 50 derajat itu sudah hampir di tengah. 60 derajat di tengah persis. Terus 80 di tengah persis. 100 di tengah persis. Jadi setelah mentok di tengah itu untuk merembet naik lagi itu kelihatannya sulit. Makanya banyak sekali pengguna Panther kapsul itu yang kecolongan istilahnya, dikiranya mesinnya masih biasa-biasa saja. Temperaturnya masih ideal, ternyata sudah overheat. Karena apa? Temperaturnya itu tidak menuju ke hot, tidak menuju ke H. Makanya demi keamanan saya sarankan untuk pengguna Panther kapsul pasang lagi indikator temperatur tambahan digital. Itu harganya murah, ratusan ribu saja, nggak sampai jutaan. Jadi dipasang di dashboard di sini ya, itu kita bisa memantau suhunya itu mulai dari temperatur rendah sampai tinggi sampai 100 itu naiknya kelihatan karena berupa angka ya. Tidak seperti ini hanya berupa jarum tapi tidak akurat. Ini sering banget saya menemui Panther-Panther yang ada di sini, yang turun mesin di sini itu rata-rata kalau rusak kehabisan air katanya temperaturnya itu tetap di tengah. Jadi tidak naik sampai ke hot ya. Itulah menyebabkan mesin rusak. Nah, untuk yang Panther kotak itu jarang terjadi karena indikatornya menurut saya linear akurat. Tapi kalau kapsul itu rata-rata ketika mesinnya itu overheat, temperaturnya, indikatornya masih ada di tengah. Jadi kita itu semacam terkecoh begitu teman-teman. Dan rata-rata yang rusak itu pasti di silinder 2 dan silinder 3. Karena apa? Karena posisinya ada di tengah-tengah, jadi berhimpit-himpitan sama silinder yang lain. Beda dengan yang silinder 1 sama 4 itu kan tidak berada di tengah. Jadi istilahnya itu radiasi panasnya lebih bagus. Tapi kalau yang 2 dan 3 itu pasti rusak lebih dulu. Makanya yang sering terjadi itu pasti di silinder 2 dan 3 waktu mesin itu macet. Oke teman-teman, jadi demikianlah informasi dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum ini kita tutup atau kita akhiri video ini adalah alternatif sensor dan indikator temperatur bikinan pabrik lain atau istilahnya OEM ya, tambahan atau variasi yang bisa dibeli di Tokopedia. Itu ragamnya banyak macamnya ya, mulai dari ratusan ribu, 120 ribu, 140, ada yang 500, ada yang hampir 1 juta, itu ada semua. Ini adalah sebagian dari contoh-contohnya, bisa dipasang di mobil Anda.